Alhamdulillah, kali kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia Allah lah kita bisa hadir di sini untuk mengamalkan salah satu perintah Allah yang sangat mulia yang dapat menghantarkan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amalan apa itu? Amalan menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Dan juga kita tak lupa mengucapkan salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit bapak koreksi. Ucapkanlah salawat tanda kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat nama Nabi disebutkan di hadapan kita. Ini harus kita budayakan bagi kita seorang muslim. Ucapkan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan seperti tadi. Bapak lihat, tidak ada mengucapkan salawat ketika nama Nabi disebutkan di depan kita. Ini satu masalah bagi kita. Perlu dipertanyakan. Apakah kita seorang muslim yang cinta kepada Nabi kita? Nah ini besok-besok jangan seperti ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran ini dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan memasukkan kita dan kedua orang tua kita ke dalam surga-surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras dan judi dan pertengkaran. Ya, sebelum kita memulai, perhatikan kembali apa tujuan kita dari belajar ini. Ya. Perhatikan di layar. Apa tujuan kita? Perhatikan yang berwarna merah. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi arti Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 serta hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan minuman keras, judi dan pertengkaran. Kemudian yang kedua, setelah kita nanti belajar, kita telah bisa mengidentifikasi. Ya, ini loh bahaya mengkonsumsi minuman keras, ini loh bahaya judi, ini loh bahaya dari pertengkaran. Ini nanti yang kita diskusikan. Ya, semua kelompok harus bisa mengidentifikasi bahaya dari mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Saya harapkan nanti diskusinya berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, memahami makna. Ya, ayat surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 beserta hadis yang berkaitan dengan materi. Mudah-mudahan 3 target atau 3 tujuan dari pembelajaran ini dapat kita raih. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan video pembelajaran yang berkaitan dengan judul kita. Perhatikan baik-baik. Islam melarang keras umatnya untuk mengkonsumsi khamr atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya yang hanya akan merusak fisik dan mental. Selain itu,
Orang yang demikian akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangan untuk membeli minuman dan zat-zat yang terlarang tersebut. Di samping larangan mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya, Islam juga melarang kita untuk berjudi. Pernahkah anak-anak mendengar kabar bahwa sebuah keluarga menjadi berantakan karena orang tua mereka suka berjudi? Hal ini sangat sesuai dengan hasil dari satu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Melbourne di Australia. Penelitian itu menyimpulkan bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Sejumlah kerabat bahkan melaporkan bahwa mereka sangat frustasi dengan masalah judi. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang menanggung penderitaan yang berkepanjangan. Pada akhirnya, kita menjadi tahu jika anak-anak dari keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi ternyata terancam menjadi objek kekerasan daripada kasus kekerasan terhadap anak pada umumnya di masyarakat. Bagaimanapun, yang namanya kekerasan, pertikaian dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai, kekerasan hanyalah akan menimbulkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tak berujung. Hal ini tentu membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Padahal Allah menghendaki agar manusia dapat hidup berdampingan dengan aman, tentram, damai dan nyaman. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga, di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dan belajar, serta di sekolah tempat kita berinteraksi dengan sesama teman dan guru. Mari kita renungkan pernyataan berikut. Allah selalu menghendaki kebaikan hidup bagi orang mukmin. Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Secara tegas, Allah melarang orang beriman untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau khamr. Keharaman khamr ini juga ditegaskan oleh Rasulullah pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dari sabda Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Selain itu, meminum khamr akan menghalangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang menjauhi minuman keras atau khamr. Sebagai seorang muslim, Allah juga meminta kita untuk menjauhi pertengkaran dan pembunuhan. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai, dengan segala permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara yang baik, seperti dengan cara musyawarah atau dialog. Adapun perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan larangan mengkonsumsi narkoba, larangan berjudi, dan larangan bertikai adalah sebagai berikut. Pertama, judi hanya akan menjadikan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai menjadi sengsara. Yang kedua, segala bentuk minuman yang memabukkan adalah khamr. Allah sangat membenci orang yang mengkonsumsi khamr. Yang ketiga, setiap pertengkaran dan pembunuhan adalah perilaku yang tercela
yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Yang keempat, jika kita menemukan masalah atau menghadapi kesulitan dalam kehidupan, hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik, senantiasa mengingat Allah dengan berzikir, serta berbuat baik kepada orang lain. Baik, itulah sedikit materi yang menjadi rujukan kamu yang supaya dapat untuk disimpulkan menjadi satu diskusi. Ya, untuk materi kita kali ini kita bagi diskusi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok kedua, dan kelompok 3. Kelompok 1 membahas tentang dampak apa? Dampak bertengkara, dampak keburukan dari kedua judi, dan dampak keburukan dari minuman apa? Pertengkarannya. Ya. Nah, kita mulai diskusi ini dengan membaca Bismillah. Silakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Sambil kamu diskusi, Bapak mau mengabsen. Siapa kira-kira yang akan datang? Berapa orang akan datang? Atau semua? Datang, alhamdulillah. Berarti datang semua ya. Oke, selesai. 5 menit telah selesai. Mari kita presentasikan diskusi kita. Pertama, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Diri. Kita situ aja. Oke, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membaca hasil dari mufakat ini. Diskusi. Ulang. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari diskusi kami yang berjudul dampak buruk miras. perhatikan ini hari. Misalnya gitu. Miras adalah zat yang memiliki efek menambahkan jika dikonsumsi terus-menerus, maka akan merusak organ dalam tubuh, terutama akan menyerang hati sebagai penetrasi, toksin, dan jantung sebagai pemompa darah. Tak heran orang yang mabuk sering terjangkit dengan organ-organ tubuh sebenarnya sudah direntang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, namun manusia saja yang tidak mau menjaganya. Organ tubuh akan terus-menerus terkena efek miras, terutama zat alkohol. Organ tubuh terutama hati akan lelah karena terus membutuhkan racun nama jin. Dan yang paling parah ialah kematian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
minuman keras. Ya. Selanjutnya kepada kelompok 2. Ayo. Ya, bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul dampak UMD. 1. Menimbulkan sifat terbuka berkahan. Orang yang sering berjudi bisa saja menjadi orang kaya, namun jika mereka gagal, maka mereka akan pasti kembali. Orang yang judi selalu menghabiskan harta mereka demi uang semata. Mereka tidak ingin agama lagi, melainkan pikiran mereka adalah uang untuk menjadi kaya raya. 2. Menjadi hati menjadi gelisah. Saat mereka kalah, maka sangat luar biasa kegelisahan yang mereka alami. Apalagi kalah dalam jumlah besar. Mereka bisa menjadi gila karena kalah. Uang mereka habis sekejap dan susah untuk mengembalikan lagi. Itulah mengapa orang berjudi hidup tidak tenang karena mereka sangat takut kalah. Meskipun namun juga sama-sama berdosa besar. 3. Hutang piutang sehingga mencuri. Bagi mereka yang sudah keterlaluan kalau otak mereka semakin banyak menjadikan uang. Mereka rela berhutang besar-besaran demi uang yang belum tentu mereka dapatkan. Mereka juga bisa mencuri karena menurut mereka itu adalah jalan cepat untuk memenangkan keputusan. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, kita ucapkan pada kelompok kedua yang telah membacakan hasil diskusinya. Dampak dari buruk judi. Perhatikan ini semua. Ini walaupun kita ini serius ini, ya, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kaitannya kata-kata tadi bahwa dampak buruk dari judi menimbulkan sifat bermegah-megahan. Yang kedua, hati menjadi gelisah, akan menjadikan hati itu gelisah. Yang ketiga adalah bahwa pertama parah. Yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang yang suka judi itu banyak utangnya, ya, banyak utang, dan bisa saja, ya, sampai dia menjudi. Banyak sekali bukan? Ya, terima kasih ya kepada kelompok gue yang telah membacakannya. Kita ucapkan dan kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 membacakan hasil dari diskusi mereka. Yuk, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang perkara 1. Tidak punya teman. Setiap orang yang menghadap orang yang suka marah, dan nanti itu membuat mereka tersinggung karena sakit hati. Maka dari itu, orang yang saling bertengkar akan bisa dan tidak akan memiliki teman. Mereka hanya punya musuh. Yang sering bertengkar maka semakin banyak musuh yang semakin mereka. 2. Salah dendam. Bertengkar dapat bertengkar
saling apa tadi? Iya, mengumpulkan tangan satu sama lain supaya jangan ada pertengkaran. Kita semua manusia dan sama-sama di mata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, banyak-banyaklah berbuat kebaikan, jangan merasa cukup, karena kebaikan tidak ada apanya batasnya. Ya, semoga bermanfaat ya pelajaran kita hari ini. Ya, supaya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Kita sudahi. Kita ucapkan dengan baca alhamdulillahirabbil alamin.